bencana menghina bagiku, kau ada di setiap jalanku. Hatiku harus tetapkan akan engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Takkan yang lupa selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat berpihak. Bencana menghina bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku harus tetapkan akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kuasa selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom saudara-saudari di dalam Yesus. Tema renungan pada pagi ini adalah mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan yang diambil daripada Pengkhotbah bab 1 ayat 13 hingga 18 dan Pengkhotbah bab 2 ayat 1 hingga 11 dan ayat 24 hingga 25. Kita semua mahu kebahagiaan. Soalannya adalah bagaimanakah kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Kitab Pengkhotbah adalah sebuah buku tentang hikmat atau kebijaksanaan. Kitab ini mengajar kita bagaimana hidup dengan bererti dan bahagia di dunia. Bagaimana mencari kebahagiaan? Nah, melalui petikan ini, kita akan menjalankan beberapa percobaan ataupun eksperimen untuk melihat apakah yang boleh memberi kebahagiaan. Dan eksperimen inilah yang dilakukan juga oleh si pemikir dalam petikan kita pada pagi ini. Dia menjalankan beberapa percobaan ataupun eksperimen untuk melihat apa yang membawa kepada kebahagiaan sejati. Yang pertama, usaha mencari kebahagiaan. Ada beberapa usaha ataupun percobaan yang dilakukan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini dalam mencari kebahagiaan. Eksperimen yang pertama adalah melalui pengetahuan ataupun kebijaksanaan.
Eksperimen pertama ini ialah pemikir coba untuk mencari kebahagiaan dengan belajar, dengan memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengkhotbah bab 1 ayat 13 menuliskan seperti ini, "Aku bertekad untuk mengkaji dan mempelajari dengan bijaksana segala yang dilakukan di dunia ini." Jadi, si pemikir ini, si penulis pengkhotbah ini ingin mencari dan memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan daripada segala tempat. Nah, hal yang sama juga dilakukan orang zaman ini. Mereka mencari pengetahuan, mereka membuat uji kaji untuk mengembangkan ilmu tentang sesuatu perkara. Misalnya, dokter terus mencari pengetahuan dalam mencari ubat ataupun rawatan yang boleh menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Contohnya, dokter masih mencari rawatan dan ubat yang berkesan untuk menghapuskan kanser tertentu, penyakit Alzheimer, Ebola, AIDS, HIV, dan sebagainya. Dan kita juga melihat bahawa sistem pendidikan, sekolah, college, university menekankan dan mengutamakan perkembangan ilmu pengetahuan dan mendorong orang untuk terus belajar. Misalnya, jika orang tersebut ada potensi, mereka didorong untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Dalam pengkhotbah bab 2 ayat 13, si pemikir berkata, "Aku memang tahu hikmat lebih baik daripada kebodohan, seperti cahaya lebih baik daripada kegelapan." Nah, tidak salah untuk memperoleh pengetahuan dan mendapat kebijaksanaan. Tetapi bagi si pemikir, percobaan ini ataupun eksperimen ini yang mencari kebahagiaan melalui pengetahuan adalah gagal. Ada dua sebab mengapa ia gagal. Pertama, ada beberapa perkara memang tidak dapat difahami. Tidak kira betapa banyak pengetahuan atau kebijaksanaan yang kita ada, kita tidak akan dapat memahami segala-galanya yang ada di dunia. Itulah yang si pemikir maksudkan apabila dia berkata dalam Pengkhotbah 1 ayat 15, yang bengkok tidak dapat diluruskan, yang tidak wujud tidak dapat dihitung. Dalam arti kata lain, terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dan ada perkara yang tidak dapat kita ketahui. Akan sentiasa ada beberapa aspek kehidupan yang masih misteri bagi kita, tidak kira betapa berusaha kita coba untuk memahaminya. Kedua, lebih banyak pengetahuan hanya boleh menghasilkan lebih banyak kekecewaan. Pengkhotbah 1 ayat 18 menuliskan, semakin banyak hikmat, semakin banyak kekhawatiran. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak penderitaan. Dalam arti kata lain, kita tidak akan menemui kebahagiaan melalui pengetahuan dan kebijaksanaan. Eksperimen kedua yang adalah keseronokan. Eksperimen yang kedua yang dilakukan oleh pemikir dalam mencari kebahagiaan adalah dengan mencari dan menikmati keseronokan dalam hidup. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 1, si pemikir berkata seperti ini, "Aku mengambil keputusan untuk berseronok agar mengetahui erti kebahagiaan." Dan dari ayat 2 hingga 8, si pemikir ini menjelaskan semua hal seronok yang dia coba. Komedi, gelak ketawa, alkohol, semua perkara baik di dalam hidup. Dia mempunyai rumah dan taman yang terbaik dan semua kelengkapan. Selain itu, dia mempunyai wanita. Dia mempunyai lebih banyak pasangan seksual daripada yang dapat orang lain bayangkan. Dan dia juga tidak menahan dirinya daripada apapun bentuk keseronokan. Dalam kata lain, si pemikir ini memiliki ataupun mempunyai segalanya. Hasilnya ialah dia menjalani kehidupan yang lebih baik daripada orang lain. Dan dalam Pengkhotbah 2 ayat 9 mengatakan bahwa dia menikmati lebih banyak keseronokan daripada sesiapa yang mendahuluinya. Dia juga mempunyai cara-cara untuk berseronok dengan sepuas-puasnya. Dia mempunyai kekayaan untuk membiayai gaya hidup yang penuh dengan keseronokan. Dan orang-orang di zaman kita sekarang juga melakukan hal yang sama di mana-mana.
Mereka coba mendapatkan uang yang mencukupi untuk menjalani kehidupan. Mereka pergi ke clubbing, mereka party sana-sini, mereka melakukan hubungan seks rambang, mereka membeli banyak barang yang mereka tidak perlukan. Mereka juga menghabiskan masa di media sosial, di permainan dan hiburan. Ya. Tentunya ini berkata YOLO, Y-O-L-O, you only live once. Maka nikmati hidup sewenang-wenangnya. Tetapi eksperimen kedua ini juga gagal. Tidak mendapat kebahagiaan ataupun tidak mendatangkan kebahagiaan yang dicari-cari oleh si pemikir. Ya. Dia berkata dalam Pengkhotbah 2 ayat 11, kemudian aku merenungkan segala yang telah aku lakukan dan betapa kuat aku telah mengusahakannya. Lalu aku sadar bahwa segalanya tidak bermakna. Usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin. Walaupun selepas si pemikir ini menikmati segala-galanya, dia masih berasa kosong. Semakin keras saudara-saudari kita mengejar keseronokan, semakin kurang keseronokan yang kita temui dan alami. Tidak ada apa-apa yang di dunia ini yang akan memuaskan hati kita. Eksperimen ketiga, pencapaian. Eksperimen ketiga yang dilakukan oleh si pemikir dalam mencari kebahagiaan adalah dengan melakukan pencapaian-pencapaian tertentu. Ya, buat sesuatu perkara yang hebat, selesaikan sesuatu yang mustahil, tinggalkan jejak kita di dunia. Nah, banyak orang mencari kebahagiaan dan arti hidup melalui pekerjaan mereka. Misalnya, kita pernah ditanya ataupun kita pernah menanya, apakah cita-cita kita? Soalan itu sebenarnya bertujuan untuk mencari apakah kerja yang boleh memberi seseorang arti hidup dan kebahagiaan. Untuk mendapat kebahagiaan dari pekerjaan, ramai orang mulai merancang kehidupan mereka. Mereka atur langkah kerja yang betul, mereka coba mendapatkan kedudukan yang betul, mereka coba mendapatkan perhatian, mereka coba dinaikkan pangkat, mereka coba membina nama untuk diri mereka sesuatu, mereka coba mencapai sesuatu. Nah, adakah salah untuk kita merancang dan mencapai sesuatu yang penting dan besar dalam hidup kita? Tidak. Nah, itulah yang dilakukan oleh si pemikir. Dia bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Dan dia berkata dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 hingga 6. Aku berjaya dalam banyak hal, aku membina rumah dan mengusahakan ladang anggur, aku mengusahakan tanaman dan kebun yang ditanami berbagai-bagai pokok buah-buahan. Aku menggali parit untuk mengairi tanah dan kebun itu. Saudara-saudari, kita juga mencoba perkara yang sama. Kita mencoba mencari dan mendapatkan arti dan kebahagiaan hidup daripada pekerjaan dan pencapaian kita. Tetapi eksperimen ataupun pencobaan ini juga gagal. Apa kata si pemikir setelah dia memiliki pencapaian besar dalam hidupnya? Dia berkata dalam Pengkhotbah 2 ayat 18 hingga 20, tiada sesuatu pun yang telah kuusahakan dan kucapai bermakna bagiku. Karena aku tahu aku mesti menyerahkannya kepada penggantiku. Siapa tahu, mungkin dia bijak, mungkin dia bodoh. Namun dia akan mewarisi semua yang telah kuperoleh di dunia dengan hikmatku. Semua itu sia-sia. Aku menyesal karena telah bekerja begitu keras. Ya, saudara-saudari, tidak kira seberapa keras kita bekerja, kita masih perlu meninggalkannya. Orang lain akan menggantikan kita suatu hari nanti, ya, dan mereka mungkin bodoh atau akan merosakkan semua yang kita sudah capai. Dalam arti kata lain, pencapaian kita tidak akan kekal selama-lamanya. Hari ini diingat oleh orang, tapi kemudian akan dilupakan. Singkatnya, semua yang ada di dunia ini adalah bersifat sementara, sekejap, ya, tidak kekal. Dan kita semua mau kebahagiaan dan coba mendapatkannya melalui pengetahuan, melalui keseronokan, melalui pencapaian. Tetapi tidak ada satupun yang dapat memberikan kita kebahagiaan sejati yang kita cari-cari. Kedua, menemukan kebahagiaan. Pada saat semua usaha ataupun percobaan ataupun eksperimen untuk mendapatkan kebahagiaan gagal, disinilah
kita boleh melihat si pemikir mendapat harapan untuk kebahagiaan yang dicari-cari olehnya. Si pemikir berkata dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 hingga 25, sebaik-baiknya yang dapat dilakukan oleh manusia adalah makan, minum, dan menikmati hasil usaha mereka. Namun aku sadar bahwa semua ini pemberian Allah juga. Siapakah yang dapat makan dan menikmati hidup tanpa Allah? Mungkin di tengah-tengah semua eksperimen, cara dan usaha ini, kita telah kehilangan apa yang ada di hadapan kita. Mungkin perkara-perkara yang baik dalam hidup, makanan, minuman, dan keseronokan gereja kita tidak bertujuan untuk memuaskan hati kita. Tapi sebenarnya adalah pemberian Tuhan yang menunjukkan kepada kita sesuatu yang lebih besar. Segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kesenangan ataupun enjoyment kita. Semuanya akhirnya tidak akan memuaskan hati kita, tetapi semuanya menunjukkan kepada kita itu adalah kebaikan Tuhan. Si pemikir berkata bahwa kita boleh merasakan kebaikan Tuhan walaupun di tengah-tengah kehidupan yang sukar ini. Nah, saudara-saudari, Tuhan suka apabila kita menikmati semua berkat yang diberikan kepada kita. Ya, malah pengetahuan, keseronokan, dan pencapaian adalah pemberian daripada Tuhan. Masalahnya timbul adalah apabila kita mengharapkan pengetahuan, mengharapkan keseronokan, mengharapkan pencapaian untuk memberi arti kepada hidup kita ataupun untuk membahagiakan kita. Pengetahuan, keseronokan, dan pencapaian tidak pernah dicipta dan diberi untuk membahagiakan kita. Tetapi ia bertujuan untuk menunjukkan kepada kita apa yang akhirnya akan memuaskan jiwa kita sesungguhnya. Dan jawabannya adalah Tuhan. Malah Tuhan telah melakukan segala-galanya untuk membolehkan kita menemui kebahagiaan dalam dirinya, yaitu dengan menghantar anaknya sendiri untuk menunjukkan kepada kita apakah sifatnya dan untuk membawa kita ke dalam hubungan dengannya. Tuhan mau memberi kita kebahagiaan dan Dia tahu satu-satunya cara untuk kita memperoleh kebahagiaan adalah jika kita mendapati kebahagiaan sejati di dalam Tuhan melalui Yesus Kristus. Ketiga, arti bahagia dalam Yesus. Apa arti bahagia di dalam Yesus? Ada beberapa perkara yang saya renungkan. Pertama, bahagia dalam Yesus bermaksud ketenangan di dalam jiwa kita. Kita tenang karena Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kedua, bahagia di dalam Yesus berarti hati kita puas sesungguhnya. Kita puas hati karena Yesus selalu mencukupkan keperluan kita. Ketiga, bahagia dalam Yesus berarti keyakinan yang kukuh pada Allah. Ya, kita yakin penuh karena Yesus berkuasa atas semua musim, keadaan dan situasi hidup kita, serta Dia berjanji untuk menolong kita. Saudara-saudari, sudahkah kamu menemukan kebahagiaan kamu di dalam Tuhan? Hanya Tuhan saja yang boleh memenuhi hati kita dengan kebahagiaan yang sejati. Pekerjaan, keseronokan, dan pencapaian itu adalah pemberian dan bukan tujuan untuk membuat kita bahagia. Hanya di dalam Tuhan kita boleh bahagia selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami merendahkan diri kami. Dan banyak kali dalam kehidupan ini kami mencari banyak hal untuk membuat kami bahagia. Kami mencari kebahagiaan melalui pengetahuan, kami mencari kebahagiaan melalui keseronokan, kami mencari kebahagiaan melalui pencapaian. Tetapi semua itu bersifat sementara dan tidak dapat pernah memuaskan hati kami dengan kebahagiaan yang kami cari. Hakikatnya Tuhan, Engkau telah menciptakan hati kami ini untuk dipenuhi oleh Engkau sendiri. Oleh itu Tuhan, ajar kami untuk mencari dan menemukan bahagia di dalam Engkau. Dan lebih lagi kami sebagai anak-anak-Mu adalah orang yang berharga. Karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan peduli kepada kami, karena Tuhan menyelamatkan kami. Tolong kami pada hari ini Tuhan,
dan hari-hari yang seterusnya untuk hidup bahagia di dalam Engkau. Ada sukacita, ada damai selalu bersamamu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.